أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. من كان يعبد محمدا إن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هون عليك يا بلال، هون عليك. ونعم الرفيق الأعلى صاحبا للرسول يا بلال. فارقنا الحبيب يا أسامة، فارقنا الحبيب يا أسامة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafat. Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu? Bahwa sesungguhnya Allah SWT itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Petik loro. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Petik loro. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdaan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah SWT. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam.
dan dalam hati masing-masing berkata, "Nono odo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhutang dengan kita. Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Uqais Yah, seorang sahabat, mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikanlah wahai Uqasyah." Maka Uqasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Uqasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Petik loro, dengan suara yang agak tinggi, Uqasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Petik loro, Uqasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Uqasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan Uqasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Uqasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Uqasyah untuk memukul Rasulullah." Petik loro, terperanjat dan menangislah Fatimah, seraya berkata, "Kenapa Uqasyah hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid lalu diberikannya kepada Uqasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dan Uqasyah." Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun boleh menyakiti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Uqasyah." Uqasyah menuju ke hadapan Rasulullah, dan di bawah berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menghalangi Uqasyah sambil berkata, "Uqasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini wahai Uqasyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Uqasyah." Uqasyah semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Uqasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam."
dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Petik loro. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tonggo mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju. Ya Rasulullah, petik loro, dan kecintaan kita kepada kekasih Allah SWT. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Semoga Allah SWT selalu meridai kita semua. Amin.